Shalom teman-teman, selamat pagi. Yang di belakang-belakang boleh maju atau menyamping atau maju ke depan. Belakangnya titian boleh maju. Dipenuhi yang depan dulu. Mari kita pagi hari ini mau siapkan hati kita untuk masuk dari hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan di hidup kita selama seminggu ini. Percayalah bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Dia tak pernah meninggalkan kita. Sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, itu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, itu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, itu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Kau batu karang kami Tuhan. Pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang
bagi namamu dalam nama Yesus mulia. Amin. Siap memuji Tuhan? Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita sorak-sorak bagi Tuhan. Sebab Kau Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Luar biasa. Teman-teman, Tuhan itu adalah seseorang yang sangat berarti ya dalam kehidupan kita. Nah, saya punya satu cerita. Jadi sekarang saya sedang berkuliah di UNER, Universitas Airlangga, jurusan komunikasi. Nah, jadi ada cerita sebelum saya sekarang kuliah. Tahun lalu sebelum lulus SMA bahkan, sejak saya masuk SMA saya tuh punya satu keyakinan bahwa saya nggak mau masuk kuliah dengan tes kayak gitu. Kayak rasanya tuh
bakal berat kalau tes kayak gitu. Saya punya satu pengharapan, Tuhan aku mau masuk ke UNER, ke komunikasi, tapi aku nggak mau tes, aku maunya pakai jalur SNMPTN kayak gitu, dari awal masuk SMA. Nah, singkat cerita, dari awal masuk SMA sampai lulus, bahkan mama saya tuh bilang ke saya, kamu tuh kok sekolah kok ngoyomen kayak gitu. Jadi saya tuh berangkat jam 6, padahal sekolah tuh masuk jam 7 kurang 15, saya jam 6 tuh udah berangkat. Pulang tuh harusnya jam 3, saya jam 6 juga baru pulang kayak gitu. Nah, selain itu saya juga dulu bener-bener ngoyo gitulah. Terus singkat cerita, akhirnya saya beneran masuk ke UNER lewat jalur SNMPTN, tapi itu pun bukan sesuatu yang mudah kayak gitu. Waktu awal-awal masuk SNM itu, Ilkom UNER itu punya passing grade 3,sekian% kayak gitu. Jadi bisa dibilang untuk masuk ke situ saya harus mengalahkan istilahnya 50-100 orang. Karena yang daftar itu ada 1.000 lebih, yang diterima cuma 24 orang. Kayak gitu. Nah, singkat cerita saya berdoa sama Tuhan, Tuhan pokoknya aku mau kuliah di situ, aku nggak mau kuliah yang selain Ilkom UNER kayak gitu. Padahal mama saya tuh, wes toh kamu bikin plan B, plan C selain Ilkom UNER kayak gitu. Tapi aku ngeyel, nggak mau mah, pokoknya aku wes bilang sama Tuhan aku maunya di Ilkom UNER, nggak mau yang lain kayak gitu. Terus akhirnya saya keterima, setelah keterima pun tiba-tiba corona datang dan mama saya bilang, ini bayar UKT-nya kayak gimana, UNER tuh mahal kayak gitu kan, PTN ada paling nggak ada 10 jutaan lah kayak gitu. Terus saya juga madek, aduh kok UKT mahal gitu ya. Terus akhirnya saya berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, ini cara aku bayar UKT gimana? Uangnya siapa? Kayak gitu. Terus akhirnya itu pergumulan, saya berdoa sama Tuhan. Gimana Tuhan? Terus aku berserah aja kepadamu. Aku percaya kalau engkau yang sudah menaruh di sini, engkau sendiri yang bertanggung jawab atas kehidupanku kayak gitu. Dan akhirnya saya dapat beasiswa teman-teman. Jadi saat ini saya kuliah di Ilkom UNER dengan tanpa biaya speser pun kayak gitu. Terus kayak sekarang saya tuh kayak melihat kehidupan saya, pengalaman saya itu tuh kayak itu kayaknya nggak mungkin gitu loh. Ilkom UNER yang sesusah itu, passing grade setinggi itu, sedangkan saya bukan siapa-siapa. SMA saya itu juga bukan SMA yang terkenal sekali kayak gitu. Teman-teman saya itu yang dari SMA terkenal, orang-orang luar biasa kayak gitu, orang-orang pintar kayak gitu. Tapi ngapain gitu loh minder? Wong Tuhan aja udah membawa saya sampai saat ini kayak gitu. Kenapa saya harus takut? Kenapa saya harus minder? Karena saya tuh punya Tuhan yang setia kayak gitu. Tuhan yang hidup, yang setia, dan bahkan gak akan pernah meninggalkan kita kayak gitu. Ku cari terang
Bapa, terima kasih Tuhan untuk seluruh keajaiban yang sudah Engkau perbuat dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih untuk hal-hal baik, hal-hal indah yang sudah Engkau berikan buat kami sepanjang hari ini, Tuhan. Sampai kami dapat berdiri di tempat ini, memuji, memuliakan nama-Mu dengan hati yang bersungguh-sungguh, Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau datang ke hadirat-Mu sekali lagi, mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kiranya apapun Tuhan yang Engkau bicarakan kepada kami pada hari ini, itu semua dapat kami perbuat, dapat kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, Bapa. Dan kiranya Tuhan, kehidupan kami itu dapat memancarkan kemuliaan-Mu yang sempurna, Bapa. Kiranya kehidupan kami dapat memberkati orang-orang di sekitar kami, dan juga memberkati diri kami sendiri, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, Engkau sendiri yang beracara atas kami. Haleluya, amin.
Shalom, selamat pagi. Halo, shalom. Halo, ya. Bagaimana kabar kita hari ini? Sehat semuanya? Amin ya. Saya percaya anak-anak Tuhan, orang-orang muda di tempat ini adalah orang-orang yang memiliki semangat yang begitu luar biasa di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih ya buat kesempatan yang diberikan oleh Pastor Intan ya kepada saya. Saya di sini diberi sebuah tema, kasih yang membawa keselamatan. Siapa di tempat ini yang rindu hidupnya diselamatkan oleh Tuhan? Boleh angkat tangan? Wah, yang enggak angkat tangan saya enggak tahu ya. Ya, saya percaya kita semua di sini rindu diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Kalau ditanya siapa yang mau pergi ke neraka? Ya tidak ada tentunya. Semua mau diselamatkan oleh Tuhan. Mari saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ya anak-anak muda, orang-orang remaja yang luar biasa. Saat ini saya mengajak kita untuk membuka di dalam Alkitab kita, di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Sudah ketemu? Amin. Amin ya. Saya akan membacakan buat kita semua. Roma pasal 5 ayat 8 demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita di tempat ini, anak-anak muda. Ya. Allah menunjukkan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita menerima kasih Allah ini bukan pada saat kita hidup sesuai dengan kebenaran firman saja. Tetapi Alkitab katakan ketika kita masih berdosa, Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kematian Kristus di kayu salib adalah wujud kasih Allah kepada kita. 2 minggu yang lalu kita baru memperingati Jumat Agung. Dan setelah itu disambung dengan kenaikan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Allah bekerja di dalam kehidupan kita itu terlepas dari seluruh usaha atau jasa yang pernah kita lakukan, yang pernah kita perbuat kepada Tuhan. Ya. Baik engkau sudah setia kepada Tuhan ataupun belum engkau setia kepada Tuhan, entah kau hidup benar atau belum hidup benar, kasih Allah itu tetap berlaku di dalam kehidupan kita. Bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena demikianlah Allah mengasihi kita. Dia tidak mengasihi kita berdasarkan pada apa yang pernah kita lakukan atau bagaimana kita melakukannya buat Tuhan. Jangan pernah kita memiliki sebuah mindset seperti ini. Aku sudah melakukan pekerjaan yang terbaik, aku sudah melayani Tuhan dengan begitu luar biasa. Aku sudah menjaga hidupku dengan luar biasa. Maka Allah berkenan kepadaku. Ya, pasti Allah berkenan kepadamu. Tetapi itu bukan semata-mata seperti itu, saudara. Ya. Nanti kita akan masuk lebih dalam lagi. Ya. Semua itu terlepas dari usaha kita. Apa yang pernah kita lakukan atau kita perbuat bagi Allah. Dia tidak mengasihi kita hanya selama kita mengasihi Dia. Ya. Saya percaya
Kaum muda God Zero di tempat ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, amin. Ya. Orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Oleh sebab itu ketika kita juga mengasihi Tuhan, kasih Allah ini juga berlaku buat kita. Ya. Bahkan saudara-saudara kita yang di luar sana yang belum mengenal Tuhan, kasih Tuhan juga akan berlaku buat mereka. Akan berlaku buat mereka. Tetapi nanti kita akan masuk lebih dalam lagi. Bagaimana itu supaya berlaku dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia mengasihi orang berdosa. Allah mengasihi kita waktu kita masih dalam keadaan berdosa. Ayat 8 tadi katakan demikian. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita mati masih berdosa. Kasihnya Tuhan itu tanpa syarat. Kasihnya Tuhan itu tanpa syarat. Dan Allah itu telah membuktikan dengan mengorbankan anaknya yang tunggal bagi kita. Kasihnya tidak bergantung pada siapa dan apa kita. Allah memberikan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Memberikan Yesus Kristus sebagai penebus dosa kita. Kasih Allah dinyatakan, Allah yang setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menarik adalah kasih Allah itu tidak didasarkan pada apa yang menjadi daya tarik dari kehidupan kita. Kasih Kristus tidak didasarkan pada apa yang menjadi daya tarik dalam kehidupan kita bagi Allah. Saudara, kalau Tuhan menunggu apa yang layak dinilai, apa yang layak untuk diberikan kasih yang terbaik. Saya rasa di antara kita juga tidak ada yang sanggup untuk memberikan yang terbaik bagi Allah. Ya. Saya rasa kita tidak akan sanggup memberikan apa yang terbaik bagi Allah. Karena kadang-kadang dalam satu hari saja. Ya. Pernah nggak kita nggak berbuat dosa? Saya sulit loh Bapak Ibu. Saudara. Belum Bapak Ibu, masih saudara, ya sulit. Ya. Kadang-kadang dalam pikiran saja, ya. Dalam pikiran saja, kita sudah memikirkan hal yang tidak benar itu saja sudah dosa. Ya. Belum tindakan-tindakan yang lain. Adakah di tempat ini yang sanggup memberikan yang terbaik bagi Allah saat ini? Ya. Dan terus itu berkesinambungan, bukan hanya hari ini saja. Saudara, ya. Kalau Tuhan menunggu, menilai apa yang layak diberikan, saya rasa tadi saya katakan itu tidak akan bisa dipenuhi oleh manusia. Ya. Tapi kasih Allah itu, kasih yang membawa keselamatan itu berlaku bagi kita yang mengasihi Dia. Yang mau tetap terus hidupnya diproses oleh Tuhan. Yang mau memberi hati, yang mau memberi hidup untuk Tuhan. Sehingga apa yang tidak layak, apa yang belum sempurna, apa yang belum pantas ini hari demi hari semakin diperbaiki, disempurnakan. Sehingga kita boleh ya dilayakkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini berbeda dengan kita manusia. Kita mencintai orang, ya, mencintai seseorang itu kadang-kadang kita masih melihat benar atau benar. Ya. Saya bisa mencintai saudara-saudara di tempat ini kalau saudara-saudara mencintai saya. Ya. Kita bisa mencintai pasangan kita karena pasangan kita memberikan feedback yang baik juga buat kita. Ya. Nah itulah cintanya manusia, ya. Kasihnya manusia. Kasih yang didasarkan pada, ya kalau saya dapat
imbalan dari dia ya saya mengasihi dia. Ya. Kasih eros, kasih filia. Tapi Allah di sini menunjukkan kasih yang begitu luar biasa. Ya. Kasih agape dalam kehidupan kita. Saudara, kematian Kristus juga menguntungkan bagi orang berdosa. Oleh pengorbanan yang dilakukan oleh Kristus di kayu salib, itu menguntungkan bagi orang-orang berdosa. Ya. Kita ini orang-orang yang benar-benar mendapat anugerah, kasih karunia yang begitu luar biasa dari Allah. Siapa sih kita? Loh, kita orang berdosa loh. Ya. Kalau dihitung-hitung layak atau enggak layak, saya katakan saya bisa jamin enggak layak. Ya. Saya bukan Tuhan. Tapi kalau mau hitung-hitungan secara fair jujur, layak atau tidak layak saya di hadapan Tuhan. Ya. Karena kalau lihat banyak sekali dosa-dosa, perbuatan-perbuatan yang kadangkala itu tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi di sini kita memperoleh sebuah keuntungan, privilege yang baik dari Tuhan. Ya, memiliki tiket dari Tuhan. Yaitu apa? Keselamatan melalui pengorbanan Tuhan di kayu salib. Saudara, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih di dalam keadaan yang lemah. Ketika kita masih dalam keadaan yang berdosa. Ketika kita mungkin dalam keadaan memberontak Tuhan. Memberontak dalam artian kita sudah tahu posisi kita orang percaya. Anak Tuhan. Tapi hidupnya kadang-kadang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Yang sekolah masih sering nyontek. Siapa yang sering nyontek? Oh, ngaku puji Tuhan. Ya. Seorang ya keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Ya, jangan malu ya. Ya. Tuhan melihat hati, daripada kita tutup sembunyi, Tuhan juga ngerti loh. Ya. Nah, Tuhan akan menolong kita. Saudara, begitu luar biasanya kasih Allah ya, diberikan kepada kita sebagai orang-orang muda di tempat ini. Kita bersyukur kalau kita katakan kita orang berdosa, tetapi kita memperoleh tiket gold untuk kita kelak ketika hari Tuhan datang, tiket itu kita bisa tukar ya, menjadi kunci kerajaan sorga. Wow, luar biasa. Melalui karya penyalipan Tuhan yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri, itu membawa keberuntungan bagi kita untuk kita memperoleh kasih Allah yang membawa kepada keselamatan. Saudara, keselamatan kita datang sebagai karunia dari kasih karunia Allah. Tetapi hanya dapat diterima oleh tanggapan kita, respon kita. Tuhan telah rela mati di kayu salib untuk menjadi penebus dosa umat manusia. Ya, Tuhan mencurahkan kasih-Nya bagi kita, memberikan keselamatan bagi kita. Tetapi kita perlu merespon. Apa respon kita? Kita mau percaya, kita mau memiliki iman kepada Kristus. Ya. Iman yang hidup, iman yang terus bertumbuh. Bukan iman yang ada di KTP. Ya. Statusnya wong Kristen. Kelakuannya naudzubillah jan. Ya. Delok ayan. Kesel aku. Kae lho. Naik motor, wih, kayak orang area gereja rek ngono ya. Ya saudara, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita meresponi kasih karunia Allah ini yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Hidupi itu, iman itu. Keselamatan di dalam bahasa Yunani itu soteria yang berarti pembebasan atau mengantar dengan aman dan menjaga
dari bahaya. Ya. Keselamatan itu membebaskan kita. Membebaskan dari apa? Dari kehidupan lama kita. Dari kehidupan yang kita penuh dosa. Ya, keselamatan itu menuntun jalan kita. Untuk menuju kemana? Menuju ke rumah Bapa di sorga. Cepat atau lambat. Kita tidak ada tahu waktunya. Ya. Menghantar kita kelak kepada tempat di mana kita berada. Saudara, dalam perjanjian lama, Allah menyatakan dirinya sebagai yang menyelamatkan umatnya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat 1 mungkin dari salah satu di antara kita boleh membacakan. Mazmur 27 ayat 1 dan Mazmur 88 ayat 2. Boleh satu orang? Dan disambung nanti Mazmur 88 ayat 2. Amir. Mazmur 88 ayat 2. Amin. Kedua ayat ini menunjukkan bahwasanya hanya di dalam Allah saja ada jalan keselamatan. Hanya di dalam Kristus itu ada keselamatan. Perjanjian lama mencatat demikian. Dalam perjanjian baru digambarkan sebagai jalan yang menerobos kehidupan menuju kepada persekutuan abadi dengan Allah. Saya akan membacakan di dalam Matius pasal yang keempat ayat 7. Berkata demikian. Yesus berkata kepadanya, ada juga tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Dan disambung dengan Markus 12 ayat 14. Markus 12 ayat 14, orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Engkau tidak mencari muka melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami membayar? Saya bacakan di ayat yang ke-12a di sini. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Di dalam perjanjian baru juga ditegaskan bahwasanya Allah adalah Allah yang menunjukkan jalan kebenaran. Ya. Dan jangan pernah sekalipun kita mencobai Allah. Ya. Kita yang sudah menerima kasih karunia Allah ini. Kita yang sudah dibenarkan dari hidup lama kita. Dan kita sudah hidup baru oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh firman Tuhan, jangan pernah kita mencobai Allah kita. Dengan hidup sembrono. Dengan hidup semau-mau gue. Anak muda, saya mau kasih tahu. Sebelum penyesalan itu datang. Ya. Anak-anak muda ini biasanya semangatnya itu menggebu-gebu. Ya. Emosinya itu sulit untuk dikendalikan. Tetapi saudara, saya mau katakan, jaga hidup kita. Jaga pergaulan kita.
jaga kekudusan kita, jaga bait Allah yang ada di dalam hidup kita. Biar Allah senantiasa berkenan kepada kita. Ya, jaga itu sebelum penyesalan akan tiba. Karena kalau penyesalan sudah tiba, kita akan sulit. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, gambar keselamatan di sini saya gambarkan seperti satu jalan dengan dua sisi dan tiga tahapan. Gambar keselamatan itu sebagai satu jalan dengan dua sisi dan tiga tahapan. Ya. Jalan yang pertama itu Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Kristus menjadi jalan menuju ke Bapa. Yohanes 14 ayat 6. Ya. Saudara, tidak ada seorang pun yang akan nyampai kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus. Ya. Sebab itu sini katakan Kristus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Keselamatan yang disediakan bagi kita oleh kasih karunia Allah yang diberikan oleh Bapa melalui Yesus Kristus. Jadi kita boleh menerima kasih karunia, kita boleh menerima keselamatan itu hanya lewat Yesus. Ya. Tidak melewat dari kepintaran kita, tidak lewat dari kecantikan kita, tidak lewat dari apa yang kita miliki, apa yang kita mampu. Tetapi lewat Kristus. Kalau kita mau percaya kepada Tuhan, kalau kita mau percaya dan menyerahkan hidup kepada Kristus, maka kita bisa memperoleh kasih karunia Allah. Kita memperoleh kasihnya Allah yang menyelamatkan kita. Yang kedua, keselamatan itu diterima oleh kasih karunia Allah melalui iman percaya kepada Kristus. Roma 3 ayat 22 mengatakan demikian. Yaitu kebenaran karena iman di dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Ya. Kebenaran Allah itu akan kita terima ketika kita memiliki iman percaya di dalam Yesus Kristus. Keselamatan itu datang sebagai akibat dari kasih karunia Allah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan yang kita tanggapi dengan kita mempercaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan ya, untuk saya masuk ke surga. Untuk saya beroleh kasih karunia Allah yang membawa keselamatan. Saudara, ada 3 tahapan keselamatan. Yang pertama biasanya orang itu bilang keselamatan itu bersifat masa lalu. Keselamatan yang bersifat masa lampau. Keselamatan ini meliputi pengalaman pribadi yang dengannya kita sebagai orang percaya menerima pengampunan dosa. Saya tidak tahu berapa banyak di antara kita saat ini yang belum dibaptis. Tetapi ketika kita yang sudah dibaptis, yang kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, dengan yakin dan percaya, saudara, kita itu sebetulnya sudah ya, memperoleh keselamatan itu. Ya. Di mana hidup kita itu sudah diubahkan ketika kita dibaptis. Ya. Kita dikuburkan, dicelupkan ke dalam air, ya, melambangkan kematian tubuh jasmani kita yang lama, ya, roh kita yang lama. Dan ketika kita dibangkitkan, kita bangkit dengan tubuh kemuliaan yang baru, dengan roh Kristus yang sudah ada dalam hidup kita. Ya. Jadi kehidupan yang lama kita ini sudah kita tinggalkan. Wis dikubur wis, melayu bareng banyu di kolam. Ya. Kita bangkit.
Kristus ada dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ya. Tahapan ini membawa kita kepada hubungan pribadi yang baru dengan Allah. Hidup kita, ya, kita persembahkan buat Allah. Ada hubungan pribadi kita dengan Allah dan membebaskan kita dari hukuman dosa. Ya. Saudara, ketika engkau sudah berkomitmen dan engkau sudah menyerahkan hidupmu bagi Allah, kita sudah menerima kasih karunia Allah yang membawa keselamatan dalam kehidupan kita. Dan sebenarnya kita juga sudah hidup di dalam kasihnya Allah. Ya. Kita sudah menikmati surganya Tuhan. Ya. Dan yang kedua, itu bersifat masa kini dan sekarang. Keselamatan itu. Keselamatan yang bersifat masa kini adalah keselamatan yang menyelamatkan kita dari kebinasaan dan kekuasaan dosa dan yang memenuhi kehidupan kita. Dan kita diubahkan oleh Roh Kudus. Ya. Kita yang diselamatkan saat ini, kita ini sebetulnya sudah putus hubungan dari dosa. Kita sudah putus hubungan dari dedengkot-dedengkotnya itu. Kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan yang tidak mempermuliakan Allah. Tetapi kita saat ini sudah dibaharui oleh Roh Kudus. Hidup kita seharusnya sudah benar-benar mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Kalau kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan dengan taat dan setia, hidup saudara saya jamin akan mudah. Tapi kadangkala tadi anak muda, orang-orang muda ya, itu suka mencoba-coba. Tak coba-coba wahailah. Ya, siapa tahu beruntung, ya kalau beruntung enggak taunya kecemplung ya. Yang ketiga, keselamatan itu bersifat masa yang akan datang, masa depan ya. Keselamatan ini meliputi pembebasan dari murka Allah yang akan datang. Nanti bisa dibaca dalam Roma 9 ayat 9. Dan di sini ikut serta dalam kemuliaan ilahi. Roma 8 ayat 29. Serta menerima tubuh kebangkitan yang diubahkan. Dan menerima pahala, menerima mahkota bagi pemenang yang setia. Saudara, kita semua ini sedang menanti-nantikan keselamatan yang akan datang. Benar? Ya. Kita semua itu sedang merindukan sorga ketika kita mati. Saudara, oleh sebab itu mari jaga hidup kita. Supaya ketika kita sudah benar-benar hidup di dalam Tuhan dan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, kita akan menerima ini semua. Kita diluputkan dari murka Allah, kita diluputkan dari siksa api neraka dan kita menerima ya tubuh kemuliaan. Kita dibangkitkan dalam kemuliaan dan kita mengenakan mahkota kita. Ya. Menunjukkan bahwa kita orang-orang yang setia di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan yang akan datang ini adalah tujuan yang diusahakan oleh semua orang percaya. Dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27 nanti saudara bisa baca. Semua peringatan, disiplin dan hukum yang saat ini yang kita sedang jalani, saudara, ini adalah modal kita untuk kita hidup benar di dalam Tuhan. Untuk kita menjaga hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak panah yang siap dilesatkan. Ya, yang mengenai sasaran. Ya. Saya percaya kita anak-anak kaum muda Gatsero di tempat ini adalah orang-orang yang sudah ya, dan akan menerima kasih Allah yang membawa keselamatan. Baik keselamatan di dunia ini ketika kita menantikan Tuhan datang kali kedua dan ketika kelak Tuhan datang membawa kita ke tempat di mana kita akan berada. Senang ya nanti kita melihat, wah Jan ada Mas Victor di surga, haleluya, puji Tuhan ya. Wah
Ada kita semua di sini di sorga. Seneng kita main band lagi nanti kita ya. Hah? Seneng. Tapi kalau kita nanti masuk surga, delok, yo gak ono rek sakno. Padahal dia rajin melayani Tuhan. Ya. Padahal dia pinter, padahal dia cantik kan. Kita gak mau seperti itu. Ya. Kita mau kita semua ada di tempat di mana kita berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menutup dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang anak muda, seorang wanita dari keluarga broken home. Dia anak seorang wanita single parent. Ya. Anak ini, keluarga ini dari keluarga sederhana, hidup di desa. Ya. Nah, si anak ini sudah beranjak dewasa dan dia ingin mengubah hidupnya. Dia pergi ke kota besar dan di kota besar anak ini salah jalan. Ya, hidupnya rusak. Hidupnya kacau balau di kota besar. Bahkan kalau dikatakan rusaknya seperti apa ya mungkin saya bisa gambarkan mungkin parah lah gitu lah ya. Kehidupannya bisa hancur. Enggak ada yang bisa dicontoh sama sekali. Nah saudara, anak ini sebelum dia rusak, anak ini sering mengirimkan surat kepada ibunya. Kabar. Nah ketika anak ini sudah tidak mengirimkan kabar lagi kepada ibunya tentang keadaan dan kondisinya. Si ibu ini kangen. Yo anakku Mirna, enggak ada yang namanya Mirna kan ya. Oh Mirna, mboke kangen do, nang endi kowe? Kangen. Akhirnya ketika tidak ada kunjung kabar, ibu ini memberanikan diri untuk dia pergi ke kota. Di mana anaknya pertama kali pamit ke kota tersebut. Ketika ia ke kota, dia berusaha mencari di mana ketika anak ini pernah datang. Nah, ibu ini coba mendatangi tempat satu, ke tempat dua, dan ke tempat tiga. Tetapi ternyata si ibu ini kehilangan jejak anak yang dikasihi tersebut. Ibu ini hampir putus asa. Duh piye anakku. Ya, hati seorang ibu itu sangat sedih. Karena hanya satu anak saja, anak si mata wayang ini. Harapannya untuk masa depannya. Dia sedih. Dan dia hampir putus asa. Di tengah keputusasaan ini, dia teringat di dalam gadgetnya ada foto anaknya. Dan di foto anaknya itu, dia coba pergi ke sebuah warnet, ya, dia coba print dan diberi tulisan di situ, sebuah tulisan seperti ini. Mirna, mama tetap mengasihimu. Dan ibu ini coba izin kepada orang yang memiliki lahan tempat di situ untuk menempelkan beberapa foto selembaran anaknya itu dengan foto dia, ya, dan foto ibunya dengan tulisan Mirna, mama mengasihimu. Singkat cerita, ya. Ibu ini pulang kampung dan Mirna, anak yang dicari ini lewat di situ dan dia tertarik dengan flyer tersebut. Dia coba untuk mendekat. Dan ketika dia mendekat, dia menangis sejadi-jadinya. Dia katakan, ini mamaku. Ini mamaku yang mengasihiku. Saudara, Mirna pulang. Mirna pulang menjumpai mamanya. Dan apakah mamanya menolak ketika Mirna sudah hancur hidupnya? Mungkin tidak ada harapan lagi untuk dinilai oleh tetangganya. Tapi ibunya tetap membuka tangannya. Dia memeluk anak ini dengan kerat. Mirna, mama mengasihimu nak. Saudara, kasih ibu ini ya, yang meluluhkan hati sang anak. Ia pulang dan disambut dengan hangat dan penuh dengan pengampunan. Nah, seperti itulah kasih Allah kepada setiap orang-orang berdosa. Orang-orang yang mau hidupnya diperbaharui oleh Allah. Saya mau katakan saudara, ya, mungkin saat ini saya tidak tahu bagaimana kehidupan kita. Bagaimana hidup kita memuliakan Tuhan atau tidak, saudara yang tahu. Tetapi Tuhan mengetahui
kedalaman isi hati kita. Saudara, sebelum waktunya terlambat, mari pada saat ini saya mengundang pemain musik. Ya, sebelum waktunya terlambat, datang kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang penuh dengan kasih. Kasih Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita. Kasih Tuhan yang sanggup menolong kita. Melepaskan kita dari kehidupan kita yang tidak layak. Dan sehingga kita dilayakkan. Saudara, saya percaya kita semua di tempat ini adalah orang-orang, anak-anak muda yang berharga di mata Tuhan. Generasi-generasi masa depan yang akan membawa perubahan. Generasi-generasi depan yang akan membawa berita keselamatan bagi saudara-saudara, bagi teman-teman kita di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita membereskan hidup kita sehingga kita layak menerima kasih Allah, kasih yang membawa keselamatan. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Abaikan orang yang ada di sisi kanan kiri kita. Kita saat ini berurusan pribadi dengan Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Hidupmu berharga bagi Allah. Haleluya Yesus. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia ditelip untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar. Takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Saudara, mari kita responi kebenaran firman Tuhan ini. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan di dalam kehidupan kita, saudara, saat inilah waktunya untuk kita mengaku di hadapan Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan di dalam hidup ini, Tuhan, ampuni hamba-Mu, Tuhan, ampuni kami, Tuhan. Ketika hidup kami tidak mempermuliakan nama-Mu, kami mau Tuhan menjadi anak-anak muda yang hidupnya seturut dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Kau menciptakan kami seturut dengan gambar-Mu. Kami berharga di mata Tuhan. Saudara, Tuhan melihat hatimu, saudara. Tuhan mau engkau saat ini benar-benar datang ke hadapan Tuhan. Sehingga kita benar-benar boleh menikmati, kita boleh memperoleh kasih Tuhan. Kasih yang membawa pada sebuah keselamatan. Yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga bulu yang tak pudar. Akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Waktu selanjutnya saya serahkan buat pendeta Intan.
Dan kita mau katakan lagu ini. Yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang tak pudar, takkan dipadamkannya, dia akan jadikan untuk kemuliaan. Lebih sungguh lagi kita mau katakan sama-sama. Yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang tak pudar, takkan dipatahkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau pandang kami berharga, Engkau pandang kami mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami sungguh sangat bersyukur karena Engkau memandang kami berharga, karena Engkau memandang kami mulia. Terima kasih ya Bapa buat keselamatan, buat pengorbanan yang Tuhan telah beri. Bahkan ketika kami masih berdosa, Engkau datang dan menyelamatkan kami, membawa kami dari maut kepada hidup yang kekal sehingga kami beroleh keselamatan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar dan mulia dalam hidup kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu, hidup menjadi terang untuk memuliakan-Mu ya Bapa. Kami mau mengucap syukur buat kasih yang mengubahkan hidup kami, buat kasih yang memulihkan hidup kami, buat kasih yang menyelamatkan kami ya Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan. Dan ini hati kami, ini hidup kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan terus memakai hidup kami untuk dapat terus menjadi saksi dimanapun kami berada. Dan ketika kami sudah diselamatkan, kami percaya Tuhan, kami serahkan hidup kami untuk kami boleh membawa orang-orang yang belum mengenal Engkau untuk menerima Engkau sebagai juru selamat dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa. Engkau memberkati anak-anak muda-Mu yang hadir di tempat ini. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati studi mereka, pekerjaan mereka, apa yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan Engkau yang pimpin dan sertai hidup mereka. Tuhan menjadikan berkat dimanapun mereka berada ya Bapa. Dan kiranya setiap apapun yang sedang mereka gumulkan saat ini, kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah sumber pertolongan dan Engkau Allah sumber pertolongan di dalam setiap kehidupan kami semua. Dan kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kiranya penyertaan Tuhan terus ada di dalam hidup kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hidup kami. Haleluya. Amin.